Halo sahabat YouTube semua, kembali lagi di channel YouTube Sakura Fish. Channel yang membahas seputar tips akuarium dan perawatan ikan hias. Perawatan berkala akuarium, hal yang wajib dilakukan untuk menjaga kebersihan air dan kesehatan ikan yang kita pelihara. Ada banyak hal yang dilakukan dalam perawatan berkala akuarium. Yang pertama, pergantian air akuarium. Yang kedua, pembersihan kaca bagian dalam. Yang ketiga, pergantian media filter yang kita gunakan. Masing-masing penghobi ikan hias memiliki cara atau kebiasaan yang berbeda-beda dalam perawatan berkala akuarium. Ada yang memindahkan ikannya terlebih dahulu, yang kedua ada yang langsung membersihkan dengan kondisi ikan masih di dalam akuarium. Apabila dalam perawatan berkala, sahabat tidak mengeluarkan ikan dari akuarium seperti yang saya lakukan pada video ini, kita harus mematikan mesin pompa pada akuarium tersebut. Apabila tidak dimatikan, tentu memiliki risiko saat pembersihan akuarium. Seperti apa saja risikonya, sekarang akan kita bahas lengkap langsung saat pembersihan akuarium pada ikan koi ini. Sebelum kita melakukan perawatan berkala, sahabat bisa lihat perbandingan kondisi air akuarium pada ikan koi dan ikan koki. Kita lihat yang pertama, pada ikan koi, umur pakai airnya sudah mencapai hari ke-7. Dengan populasi ikan yang cukup padat, kondisi air menjadi lebih kuning dan sedikit berkabut sahabat. Berbeda dengan kondisi ikan koki yang jumlahnya sudah saya kurangi dan terlihat air sangat bening sekali, di mana kondisi pada dasar akuarium juga cukup bersih. Untuk cara membersihkan dasar akuarium, sahabat bisa lihat pada video di atas ini. Kedua akuarium yang saya bandingkan memiliki media dan top filter yang sama, yaitu panjangnya 40 cm. Dan umur pakai dari kedua akuarium ini sama-sama hari ke-7 sahabat. Biar tidak menunggu lama, sekarang akan saya langsung lakukan pembersihan akuarium ikan koi. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu membersihkan kaca akuarium bagian dalam secara keseluruhan. Alat yang saya gunakan untuk membersihkan yaitu biofoam atau kapas warna hitam yang biasa digunakan untuk filter akuarium. Lakukan secara perlahan dan merata agar akuarium benar-benar bersih sahabat. Setelah dilakukan pembersihan, berikutnya kita ganti kapas media mekanis yang digunakan pada filter talang dengan panjang 40 cm ini. Saat dilakukan pergantian kapas filter, mesin pompa akuarium masih dalam kondisi menyala. Dan inilah resiko yang terjadi apabila tidak mematikan mesin pompa. Kotoran, debu-debu halus yang ada pada box filter mekanis akan turun ke dalam air akuarium, yang menjadikan kondisi air akuarium menjadi sangat keruh sahabat. Kotoran yang mencemari air akuarium berupa amonia yang cukup berbahaya untuk kesehatan ikan yang ada di dalam akuarium. Biasanya kondisi pergerakan ikan akan sedikit agresif dan beberapa ikan, pengalaman saya pribadi, ada yang sampai melompat keluar akuarium. Saat kondisi ini terjadi, hal yang harus kita lakukan dengan cepat yaitu membuang air yang ada pada akuarium ini. Karena kondisi akuariumnya sangat keruh, untuk pergantian air akuarium yang kita rencanakan hanya 20-30%, bahkan kondisi saat ini sudah mencapai 50%. Pembuangan air sebanyak ini dilakukan agar amoniak yang ada pada dasar akuarium terbuang secara maksimal. Pembuangan air sudah selesai, saatnya kita mengisi akuarium dengan air yang baru.
Pengisian air akuarium sudah akan selesai, sahabat. Di sini dapat disimpulkan ada beberapa hal yang dihadapi dalam perawatan berkala akuarium apabila kita tidak mematikan mesin pompa. Yang pertama, kotoran sisa-sisa filtrasi berupa amoniak yang ada pada box filter atau top filter talang akan jatuh ke dalam akuarium, yang menyebabkan kondisi air akuarium menjadi sangat keruh. Yang kedua, dengan kondisi air akuarium yang sangat keruh, memaksa kita untuk mengganti air akuarium atau pembuangan air akuarium cukup banyak, sahabat. Di sini direncanakan hanya 20% menjadi 50% bahkan lebih. Dengan begitu, proses pergantian air yang terlalu banyak yang dapat menyebabkan perubahan suhu akuarium yang cukup drastis yang memicu ikan yang kita pelihara menjadi stres. Kondisi akuarium saat ini sedikit berkabut karena saya menggunakan air PDAM tanpa saya endapkan terlebih dahulu. Untuk sahabat semua, seperti itulah pembahasan tentang resiko saat pergantian air akuarium atau perawatan berkala kita tidak mematikan mesin pompa. Untuk teman-teman sahabat YouTube semua, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video Sakura Fish berikutnya.